saya Asro Muhammad Sidra dengan NIM 23005138. Halo, nama aku Elvara Adelia Febrina Mahmudi dengan NIM 22005056. Halo, aku Dihamud Peserta dengan NIM 23005140. Halo, perkenalkan nama saya Fadilah Hudaningsih dengan NIM 23005151. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya terkait materi cara menanggulangi kelangkaan pupuk di Desa Tirto. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Baik, kepada Ibu Elvara dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Asro. Jadi saya ingin bertanya Pak, nah apa saja yang harus kami lakukan jika pupuk kimia sulit didapatkan? Terus apa juga solusinya yang bisa diterapkan dalam jangka pendek ini Pak? Izin menanggapi Bapak Asro. Saya setuju dengan pertanyaan yang diajukan oleh Bu Elvara, karena saat ini memang banyak kesulitan dalam mendapatkan pupuk kimia tersebut. Saya juga ingin tahu, apakah ada pelatihan atau informasi terkait cara pembuat petan pupuk organik di wilayah kita? Terima kasih. Izin menanggapi Pak Asro, menanggapi pertanyaan dari Bu Elvara dan Bu Deha. Saya rasa paling penting adalah kita mulai mencoba cara-cara alternatif. Misalnya pemanfaatan limbah pertanian atau bahan alami yang mudah didapatkan. Tapi apakah ada penelitian atau pengalaman lain yang bisa menjadi referensi agar hasilnya lebih efektif? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan yang telah Bapak Ibu berikan. Di sini saya mau menjawab mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak Ibu berikan. Nah, mengenai pertanyaan pertama, memang benar kalau pupuk kimia ini sulit didapatkan, maka kita bisa mencoba beberapa alternatif seperti pupuk organik yang bisa dibuat dari limbah pertanian atau kotoran ternak. Nah, terkait dengan pelatihan, saya sangat menyarankan untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pertanian atau lembaga terkait yang sering mengadakan pelatihan cara membuat pupuk organik. Untuk pertanyaan dari nomor 3, memang banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pemanfaatan bahan alami seperti kompos dari limbah organik bisa sangat efektif untuk meningkatkan kesuburan tanah. Nah, di samping itu penggunaan teknik pemupukan yang tepat seperti sistem pemupukan berimbang dan berbasis pada analisis tanah juga bisa mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Nah, mungkin itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu berikan. Baik, mungkin apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya? Mungkin cukup Pak, kami sudah mengerti dan paham tentang cara menanggulangi kelangkaan pupuk. Baiklah, mungkin sisi pertanyaan sudah cukup. Sebelumnya terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam penyuluhan ini. Baiklah, mungkin saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, itulah materi penyuluhan yang bisa saya sampaikan. Di sini saya ingin bertanya, apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami tanamannya diserang oleh hama? Saya tanaman padi saya sering diserang wereng, Bu. Nah, mengakibatkan tanaman padi saya sering gagal panen. Saya juga Bu, ulat geraya sering menyerang jagung saya Bu. Kebanyakan petani di sini memakai pestisida Bu, jadi kadang hasilnya tidak maksimal. Terima kasih Bapak dan Ibu. Memang wereng dan ulat geraya adalah dua jenis hama yang sering menyerang tanaman petani. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara mengatasinya. Penggunaan pestisida yang efektif, penggunaan pestisida memang efektif, tetapi perlu dilakukan secara bijak agar tidak merusak lingkungan. Penggunaan pestisida yang berlebihan dapat merusak tanaman dan juga dapat merusak kesehatan kita. Kita juga bisa memasang perangkap atau membersihkan rumah.
Bapak dan Ibu masih ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih Bu. Mungkin dari semuanya kami sudah memahami. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya harap materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kunjungan pencegahan kekebalan ini. Apakah di antara Bapak atau Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai materi pada saat ini? Bu, baik, sebelumnya terima kasih banyak Bu atas penjelasannya. Baik, di sini saya mau bertanya Bu. Nah, pertanyaan saya itu salah satu masalah yang sering kami hadapi itu adalah perubahan cuaca yang tidak menentu Bu. Terkadang kemarau panjang, terkadang hujan deras. Nah, bagaimana cara terbaik agar tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik dan tidak mengalami gagal panen akibat cuaca yang ekstrem ini Bu? Izin Bu, betul Bu. Kami juga mengalami hal yang sama. Kadang kami sudah menanam sesuai jadwal, tetapi tiba-tiba cuaca berubah drastis. Kalau bisa, mohon dijelaskan lebih rinci tentang strategi menghadapi kondisi ini Bu. Oke, saya juga ingin menambahkan ya Bapak Ibu, selain cuaca juga hama sering menjadi masalah. Apalagi kalau musim hujan nih, serangan hama itu bakal meningkat. Jadi bagaimana cara mencegah hama tanpa terlalu banyak menggunakan pestisida kimia yang bisa merusak tanah dalam jangka panjang ini Bu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu. Saya akan menjawab, memang benar. Perubahan cuaca itu sangat menjadi tantangan terbesar bagi para petani. Nah, mungkin bisa ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu bisa menerapkan sistem pertanian berkelanjutan. Jadi ini seperti kita menggunakan mulsa, baik itu dari jerami atau dari plastik, gunanya untuk menjaga kelembapan tanah tersebut. Nah, pada saat musim hujan, kita bisa menggunakan sistem drainase. Pada sistem drainase ini, kita harus memperhatikan apakah sistem itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau tidak berjalan dengan baik, jangan sampai padi-padi atau lahan pertanian itu menjadi kebanjiran. Nah, strategi yang kedua, kita juga bisa harus mempertahankan atau memilih bibit. Kalau bisa, bibit itu lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Selanjutnya, untuk mengatasi masalah hama, kita bisa menggunakan PHT. PHT itu sendiri adalah pengendalian hama terpadu. Di dalam PHT ini, kita tidak hanya mengendalikan pestisida kimia saja, tapi kita juga menggunakan berbagai metode lain seperti kita bisa menggunakan pestisida nabati, bisa menanam tanaman pengusir hama di lahannya, dan bahkan kita bisa memanfaatkan musuh alami hama tersebut seperti burung atau serangga predator. Baik, mungkin itu tadi jawabannya dari saya. Apakah ada pertanyaan lagi, Pak, Bu? Mungkin cukup ya Pak Bu untuk kami sudah paham dengan jawaban Ibu yang diberikan kepada kami. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah mau berpartisipasi dan mendengarkan. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan dapat membantu masalah pada pertanyaan Bapak dan Ibu. Oke, baiklah Bapak Ibu, itu tadi penjelasan saya mengenai penanggulangan keterbatasan lahan di daerah Desa Tirto ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya atau akan menyampaikan pendapat, boleh? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Elvara. Di sini saya mau bertanya, kalau metode hidroponik tadi, apakah bisa diterapkan di lahan yang ukurannya sangat kecil? Masalahnya di desa ini sebagian besar lahan kami itu sudah dipakai untuk perumahan. Izin Bu. Oke, silakan. Betul sekali Pak Asro. Saya juga penasaran. Soalnya di rumah saya pun lahannya sangat terbatas. Tapi saya ingin bisa tetap menanam sayuran untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, Izin Bu, silakan Bu. saya ingin menambahkan pertanyaan dari
Pak Asro dan Bu Deha, apakah selain hidroponik ada metode lain yang lebih sederhana dan bisa diterapkan tanpa biaya besar? Mengingat kondisi ekonomi kami juga perlu dipertimbangkan. Oke Bapak Ibu, pertanyaannya yang bagus sekali ya. Nah, izin saya menjawab, oke? Jadi metode hidroponik ini memang cocok diterapkan di lahan yang terbatas. Nah, bahkan bisa dilakukan di perkarangan rumah atau di teras rumah. Selain itu juga ada metode vertikultur yang menggunakan rak atau wadah bertingkat untuk menanam tanaman di dalam pot. Nah, biayanya ini juga lebih terjangkau dibandingkan dengan sistem hidroponik yang lebih banyak peralatannya. Nah, untuk metode lain yang lebih sederhana lagi, itu ada teknik tumpang sari atau pola tanam beragam. Ini juga bisa diterapkan untuk memaksimalkan lahan yang sempit tadi. Misalnya, menanam sayuran di sela-sela tanaman utama. Nah, jadi jika Bapak Ibu berminat untuk melakukan teknik-teknik ini, kita bisa melakukan pelatihan yang lebih lanjut agar teknik-teknik tersebut tadi dapat bisa diterapkan dengan baik dan maksimal. Oke, itu tadi jawaban dari pertanyaan Bapak Ibu. Apakah sudah membantu jawaban saya? Cukup. Oke, kalau begitu kita akhiri saja sesi diskusi sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dalam menghadapi masalah keterbatasan lahan. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang berpartisipasi aktif dalam diskusi ini. Semoga kedepannya kelompok usaha tani ini di Desa Tirto ini bisa semakin berkembang dan lebih bagus walaupun ada masalah keterbatasan lahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.